Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liling Arlindawati. Saya adalah mahasiswa angkatan pertama PPG Dalza 2020 Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Hari ini akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja PPG Dalza 2020. Nomor NIM saya 208070089, nomor PPG saya 201502368427, nomor ujian 2020205340. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama ya. Silahkan Mas Ilham untuk memimpin berdoa. Marilah teman kita berdoa sesuai sama keyakinan masing-masing. Terima kasih Mas Ilham. Untuk absensi, tadi pagi Bully sudah kirim link Google Form ya. Nanti kalian ketik nama, spasi nomor absen, dan keadaan kalian. Mengerti anak-anak? Mengerti. Nah, silakan dimulai dari sekarang. Sudah anak-anak? Ya, sebagai wujud cinta kita kepada tanah air Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafal semua ya? Hafal. Ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untuk Pancasila dan negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak. Motivasi dari Bu Guru ya, meskipun dalam masa pandemi dan pembelajaran dilakukan secara daring, kita harus tetap semangat dalam belajar. Apakah kalian di rumah selalu belajar? Belajar. Nah, agar kita menjadi pintar ya anak-anak. Nah, marilah kita tepuk PPK. Hafal dengan tepuk PPK anak-anak? Hafal. Nih ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas. Yes, hebat sekali. Terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak, Bu Guru mempunyai satu pertanyaan untuk kalian. Apa peran bangsa Indonesia di mata dunia, terutama di lingkup ASEAN? Siapa yang tahu?
nanti kita bahas bersama ya. Sebelum pembelajaran kita lanjutkan, Bu Guru akan menyebutkan beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita lalui hari ini. Yang pertama, melalui media PowerPoint dan Word yang dikirim melalui pesan WhatsApp, peserta didik dapat menelaah isi teks penjelasan ilmiah yang berjudul Indonesia Luncurkan Program Akademi Energi Surya Pertama di Indonesia. Yang kedua, setelah menelaah teks eksplanasi melalui media PowerPoint dan Word, peserta didik dapat mempresentasikan isi teks penjelasan ilmiah yang berjudul Indonesia Luncurkan Program Akademi Energi Surya. Yang ketiga, dengan mengamati video YouTube, peserta didik dapat menelaah posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Yang keempat, setelah mengamati video YouTube yang disajikan, peserta didik dapat menunjukkan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Yang kelima, melalui media PPT, peserta didik dapat menyebutkan alat, bahan, dan langkah-langkah cara menghasilkan energi alternatif listrik dengan benar. Yang terakhir, dengan mengamati demonstrasi yang dilakukan guru melalui Zoom, peserta didik dapat berkreasi menghasilkan energi alternatif listrik dengan tenaga jeruk ya. Itulah anak-anak pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, sekarang Bu Guru mempunyai sebuah teks eksplanasi. Kelihatan anak-anak teksnya? Kelihatan, Bu. Siapa yang bisa menyebutkan judul dari teks tersebut? Saya, Bu. Ya, siapa yang mau bicara? Saya. Ilham ya, silakan Mas Ilham. Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya Pertama di Asia Tenggara. Betul sekali. Ada berapa paragraf? Teks tersebut ada berapa? Berapa Fitri? 3. Pinter sekali. Nah, tugas kalian di sini kalian akan mencari topik permasalahan, deret penjelas, dan kesimpulan. Topik permasalahan nanti dicari di paragraf pertama yang menjadi masalah yang dibahas di paragraf pertama. Deret penjelas adalah penguat atau penjelas dari permasalahan tadi ya. Dicari di paragraf kedua. Dan yang paragraf ketiga kalian mencari kesimpulan. Kesimpulan tadi ya. Dicari di paragraf ketiga. Mengerti anak-anak? Nah, silahkan kalian kerjakan ya. Cari dulu, telaah dulu, nanti kalian presentasikan hasil temuan kalian. Sudah ketemu anak-anak? Sudah, Bu. Nah, siapa yang bisa mencari topik permasalahan? Ya, siapa itu? Siva, oke Siva. Apa topik permasalahan di paragraf pertama? Namun potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belum optimal. Iya, betul ya. Yaitu potensi pemanfaatan tenaga surya belum optimal. Ya, terima kasih Mbak Siva. Sekarang deret penjelasnya. Siapa yang bisa?
Deret penjelas adalah penguat atau penjelasan dari paragraf pertama tadi, dari masalahnya. Ayo dicari dulu, ditelaah dulu ya. Dibaca sekilas. Siapa yang bisa? Ya, siapa itu? Jessica. Ya, silahkan Jessica. Iya, betul sekali ya. Jawabannya tepat sekali. Karena biaya untuk pembuatan silikon sel surya itu cukup tinggi ya. Pinter anak-anak ya. Nah, sekarang kesimpulannya apa dari teks tersebut? Bisa kalian cari di paragraf ketiga. Silahkan dibaca sekilas dulu. Bagaimana anak-anak? Sudah ketemu kesimpulan dari teks eksplanasi tersebut? Siapa yang bisa mempresentasikan? Siapa ini? Mbak Fitri? Silakan Mbak Fitri. Ya, Bu. Usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan dengan persediaan yang tidak terbatas. Sebagai? Ya, apa ini? Mengganti bahan bakar perlu terus diupayakan. Iya, pinter. Kalian sudah bisa mentelaah teks eksplanasi dan mempresentasikan hasilnya dari teks eksplanasi tersebut. Nah, dari teks tersebut, peran Indonesia di bidang apa, anak-anak? Teknologi yang pintar sekali. Apakah hanya teknologi saja? Nah, mari kita lihat video tentang peran Indonesia di lingkup ASEAN. Menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, teknologi dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Peran Indonesia di bidang politik dan keamanan dalam kerjasama ASEAN, yaitu Indonesia sebagai pelopor berdirinya ASEAN. Indonesia memprakarsai pelaksanaan Jakarta Informal Meeting untuk perdamaian di Kamboja. Indonesia juga berpartisipasi dalam pembentukan komunitas keamanan bersama ASEAN. Selanjutnya, Indonesia sebagai penyelenggara konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-1 di Bali. Kemudian, Indonesia memfasilitasi perundingan pemerintahan Filipina dengan Front Pembebasan Rakyat Moro di Filipina. Peran Indonesia di bidang ekonomi dalam kerjasama ASEAN. Indonesia sepakat mewujudkan
kawasan perdagangan bebas ASEAN melalui tarif preferensi efektif bersama. Indonesia masuk menjadi anggota Asia Pasifik. Disimak ya videonya. Di Aceh dibangun industri pupuk urea ASEAN. Selanjutnya, menandatangani kerjasama di bidang energi, jasa, dan hak cipta ASEAN. Lalu, Indonesia sebagai markas Komite Pangan Pertanian dan Kehutanan ASEAN. Peran Indonesia di bidang sosial dan budaya dalam kerjasama ASEAN. Keikutsertaan Indonesia dalam ajang olahraga SEA Games, yaitu pada tahun 2011, Indonesia pernah menjadi tuan rumah dalam ajang pesta olahraga semenanjung Asia Tenggara. Selanjutnya, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk negara-negara ASEAN yang dilanda bencana alam atau konflik. Indonesia juga mendukung pembentukan ASEAN Culture Fund untuk membiayai perkembangan budaya dan pendidikan. Peran Indonesia di bidang pendidikan dalam kerjasama ASEAN. Menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan dengan negara di kawasan Asia Tenggara, misalnya pertukaran pelajar. Mengembangkan pendidikan vokasi SMK di Indonesia. Memberikan penawaran beasiswa pendidikan, mengadakan olimpiade bidang pendidikan, misalnya Olimpiade Sains Nasional. Mari kita lihat peran Indonesia di bidang teknologi dalam kerjasama ASEAN, yaitu saling ekspor-impor barang elektronik. Selanjutnya, bekerja sama dalam hal kelautan antar negara maritim. Kemudian, berperan dalam IPTEK ASEAN, yaitu mendukung kegiatan penelitian, serta pengembangan dalam bidang sains dan teknologi nasional ASEAN. Nah, itulah anak-anak video tentang peran Indonesia di lingkup ASEAN. Tadi dalam bidang apa saja yang ada di video tersebut? Ayo, perannya Indonesia tadi di bidang apa? Ya, Siva. Ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, dan teknologi. Pinter ya anak-anak ya. Nah, tugas kalian nanti kalian tulis di buku kalian semua tentang peran Indonesia di lingkup ASEAN ya. Di bidang apa saja dan perannya sebagai apa ya. Jadi videonya sudah di-share sama Bu Liling melalui WA Group. Paham anak-anak? Tugasnya bisa kalian kumpulkan besok pagi ya, secara luring, jangan lupa untuk memakai masker ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, di era globalisasi ini semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan ya. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya listrik ya. Namun akhir-akhir ini pasokan listrik semakin berkurang akibat semakin menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah sel surya. Ya, di sini ada gambarnya sel surya. Nah, di sini sel surya menggunakan tenaga apa anak-anak? Matahari. Ya, menggunakan tenaga matahari ya, panas matahari.
Apakah hanya matahari saja yang bisa digunakan sebagai energi alternatif listrik? Ayo ya, siapa yang tahu? Nah, kalian tahu anak-anak ini apa anak-anak? Kentang. Kentang ini Kentang. dan Pil. sebagai energi alternatif bisa anak-anak ini kentangnya. Nah, di sini boleh mendemonstrasikan langkah-langkah yang ya untuk melakukan percobaan. Apa saja yang coba dibaca? Dibaca ini apa saja? Ya, demonstrasikan langkah-langkahnya. Kalian harus dengan menggunakan energi ya. Bagaimana hasilnya nanti? Kamu semua anak. Akan menancapkan satu kentang diberi uang. Nah, seperti ini ya. Kentang yang kedua juga. Nah, ya. Cukup langkah-langkah saja. Nanti lakukan dengan memakai jeruk ya, anak-anak. Lalu kita pasang jeruknya ya antara paku dengan di. Nah, ini. Paku dengan uang. Nanti yang lainnya juga. Nah, anak-anak langkah-langkahnya. Sekarang silahkan berkreasi, ya, berkreasi sendiri. Coba diperlihatkan jeruknya sudah siap apa belum? Ayo. Ya, ada berapa jeruk yang digunakan? Berapa? 3. Buayanya ada. Sedikit buayanya ada berapa? Oh, ada 6 karena satu kali ada 2 ya. Silahkan kalian susun ya. Kalian susun dulu. Kapal, buaya, paku dan uang ke dalam jeruk. Giling. Sudah, Bu. Ya. Ya. Jangan dipasang lampu dulu. Coba lihat susunannya. Semua. Ya.
bagaimana cara menyusunnya? Oh, dari apa ke apa? Ayo silakan siapa? Saya, Bu. Silakan Mas Ilham. Jadi seperti ini teman-teman, ini sudah ada jeruk yang sudah ada paku dan koinnya. Ya, Mas Ilham ya, terima kasih. Nah, sekarang setelah menyusun, kalian tempelkan di lampunya, tempelkan di lampunya. Apakah bisa menyala? Bagaimana Nana? Apakah lampunya bisa menyala? Wah, menyala ya. Warnanya apa itu Mbak Siva? Hijau. Pintar sekali. Yang lainnya bagaimana? Bagaimana yang lain? Mbak Fitri, apa punya? Coba diperlihatkan. Nah, itu warnanya apa itu Mbak Fitri? Merah. Merah, pinter sekali ya. Yang lainnya menyala? Nyala, Bu. Iya, pinter ya. Mas Reno, nyala lampunya? Nyala. Ya, pinter. Ya, anak-anak, terima kasih ya. Ternyata dengan demonstrasi sedikit dari Bu Liling, kalian sudah bisa berkreasi ya, membuat energi alternatif listrik dari tenaga jeruk. Nah, anak-anak, untuk teman kalian, Bu Guru sudah men-share soal yang harus kalian kerjakan ya. Nanti dikerjakan di buku dan besok pagi dikumpulkan di sekolah secara luring ya. Jangan lupa untuk memakai masker. Nah, selain tugas ini, Bu Guru juga bisa men-share LKPD yang kalian kerjakan. Ini dari LKPD Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Di situ sudah ada langkah-langkah dan cara-caranya untuk dikerjakan. Besok sekolah secara luring. Jangan lupa untuk memakai masker. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Hari ini kita telah mempelajari apa saja? Teks, Eksplanasi. peran Indonesia. Peran Indonesia. Dan yang ketiga, sumber Listrik. listrik. Kesimpulannya tadi pertanyaan kalian, apakah bisa, Nana? Benar sekali, kalian telah berhasil berkreasi secara mandiri. Ya, anak-anak. Itulah pembelajaran hari ini. Marilah kita bacol agar kita hafal. Ketiga. Nah, kita harus selalu bersama dan menghargai teman ya, dan ya. Selama pandemi, jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, dan tidak lupa memakai masker, cuci tangan. Sebelum pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Silahkan, Mas Reno memimpin doa. Mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa mulai.
Anak-anak, dan pelajaran hari ini Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa yang hebat. Sampai jumpa. Dadah.